kita bisa berkumpul di hari ini di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang oleh guru kita, guru SDN Kertasari 2, yaitu Eva Siti Fajriah SPDI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan perwakilan dari orang tua yang sudah hadir untuk mengikuti acara ini. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Bapak Ibu Guru dan perwakilan dari orang tua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu untuk memberikan sambutan. Kemudian yang saya hormati Ibu Eva Siti Fajriah selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang Kopers. Terima kasih ya GSD kita ada yang siap untuk ikut serta dalam CGP. Itu adalah merupakan motivasi buat kita. Tidak semua sekarang ya Bu Eva, alhamdulillah. Orang tua siswa yang hadir saya ucapkan terima kasih pada hari ini bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri acara ini. Alhamdulillah. Ini ya kelanjutannya, ini adalah di dalamnya adalah ilmu. Nanti Bu Eva yang akan memaparkan, yang mudah-mudahan kita menyerap ilmunya itu, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini hal penting. Di dunia pendidikan itu memang harus mengembangkan hal-hal positif atau budaya positif di sekolah. Itu adalah untuk pembentukan karakter anak. Nah, di SD itu sangat bagus sekali untuk mengembangkan atau membuat karakter siswa. Kita lihat pemaparannya di beberapa lebih jauh lagi. Rupanya dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bu Eva Siti Fajriah CGP Angkatan 10 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pada Bu Eva, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Alhamdulillah Rabbil wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah mensupport dengan luar biasa kegiatan hari ini. Ya, ini adalah kegiatan kedua kita setelah kemarin kita melakukan kegiatan yang sama tentang visi sekolah. Dilanjutkan sekarang dengan penerapan diseminasi budaya positif di sekolah kita SDN Kertasari. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga sudah mendukung mensupport acara ini, dan tidak lupa orang tua siswa yang alhamdulillah berkenan hadir dan ikut mensupport kegiatan ini. Semoga apa yang kita niatkan hari ini menjadi amal kebaikan, menjadi pahala, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi bersama. Mari saling mendukung untuk terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta kita. Karena tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama, itu mustahil diwujudkan. Ya. Budaya positif, apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab, di mana hal tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Mari kita coba nyanyikan. Semuanya mohon berdiri, kita bernyanyi dulu. Boleh tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan turun kembali ya. Jadi ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita tumbuhkan, ini yang harus kita kembangkan melalui apa? Melalui budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, selanjutnya konsep utama budaya positif. Jadi hari ini kita akan mempelajari kurang lebih 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Itu dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi paradigma baru ini menitik beratkan pada pembelajaran berdiferensiasi, di mana kata adil dalam pembelajaran itu bukan berarti kita menyamaratakan pelayanan kita terhadap anak. Visual, auditori, dan kinestik. Jadi ada anak yang senangnya lompat, bergerak, mencari, nah itu berarti gaya belajarnya adalah gaya belajar kinestik. Ada yang visual, itu melihat, misal gambar ya. Kemudian ada juga auditori, itu gaya belajar yang mereka senang kalau dengar cerita, lihat, dengar dongeng ya. Nah, selanjutnya kita meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Kontrol di sini, miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Mungkin selama ini kita atau orang
tua di rumah itu berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak, bahwa anak itu harus melakukan apa yang kita perintahkan. Sebenarnya itu adalah miskonsepsi, ya, dimana sebenarnya bahwa kontrol itu ada pada diri sendiri. Jadi anak itu punya kontrol sendiri, tidak bisa kita paksakan. Atau sekarang coba ibu kepalkan tangan, ya. Dan kepala tangan itu dibuka oleh tangan Anda di dekat Anda. Coba buka. Ya. Jadi mau tangan itu terbuka atau tidak itu tergantung oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Ya, jadi walaupun tadi Bu Dewi merayu, ya, kalau diri kita tidak mau membuka kepala tangan itu ya tidak akan terbuka. Kita dengan sekuat tenaga pasti akan mempertahankan kepala tangan kita. Itu anak. Jadi kurangin tidak bisa kita atur kontrol karena saya mempunyai kontrol diri sendiri. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misal kita ini anak dengan hadiah, reward, ya. Ayo belajar ya sama ranking hiji. Nanti kalau ranking 1 ibu belikan sepeda. Nah berarti anak itu punya motivasi belajar untuk apa? Untuk sepeda. Untuk mendapatkan sepeda, mencapai target karena ingin punya sepeda. Ketika sepedanya sudah dia punya, ketika sepedanya sudah dia miliki, nah, pasti kedepannya dia juga akan meminta hal yang sama. Dia akan menuntut, baik mau belajar asal ada apanya, ada syaratnya. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, jadi bukan motivasi dalam diri sendiri. Ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karakter di sini bukan karakter positif ternyata. Anak yang sering kita marahi, anak yang sering kita yang sering kita buat merasa bersalah. Ya, misal kamu coba, dia coba bisa nggak? Mama lagi sibuk. Coba ibu lagi ini, kamu di kelas yang jangan berantem terus. Itu kan anak disalahkan, ya, anak dikritik. Ternyata dengan hal seperti itu, anak justru akan terbangun rasa percaya dirinya. Dia akan menilai bahwa dia adalah anak yang salah. Oh iya, aku tuh di mata guru tuh nakal. Oh iya, aku tuh di mata orang tua tuh aku anak yang nakal. Jadi dia akan mempunyai rasa tidak percaya diri untuk mengembangkan dirinya. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kadang kita sama anak atau kita sama murid atau adik kelas terhadap adik kelas, itu kadang mereka mempunyai pemikiran bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol anak yang lebih kecil usia. Ini adalah beberapa miskonsepsi ya terkait tadi hukuman, penghargaan, kemudian kritikan. Ya. Kebanyakan sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Betul apa betul Ibu Bapak? Betul. Ya, menantang. Kadang emosi kita juga terkuras. Ya. Kadang aliran darah serasa bergelora, ya. Panas ke ubun-ubun, ya, untuk dapat mendisiplinkan anak. Apa sih disiplin itu? Coba ada yang bisa bantu jawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan, Ibu Ijin. Disiplin. Disiplin. Waalaikumsalam. Disiplin itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Apa?
gitu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Im. Ada yang lain? Yang mau mencoba atau menambahkan? Ini boleh bertanya Bu Im. Kalau menurut saya disiplin itu adalah suatu perilaku yang menurut pada aturan yang mungkin itu apakah aturan di sekolah atau aturan di rumah atau aturan di mana saja. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk jawaban-jawabannya yang luar biasa. Benar adanya bahwa disiplin itu adalah perilaku kita terhadap suatu aturan. Maka anak bisa dikatakan disiplin jika ada apa? Jika ada aturan. Makanya tadi perlu adanya sebuah keyakinan kelas di mana itu merupakan suatu aturan ya. Nanti kita akan sampai kepada keyakinan kelas. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang mempunyai tanggung jawab benar tadi ya, terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Kemudian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa dalam melakukan sesuatu tanpa imbalan, baik itu penghargaan maupun hukuman. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana dampak hukuman dan penghargaan kita kepada anak itu ternyata tidak selamanya berdampak baik. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang mempunyai disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang tadi terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah ya, nah ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ya, tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian ada lagi Youth Primary Years Program, itu menekankan nilai-nilai kebajikan universal itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup ya, dapat dipercaya, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti karena di latar belakangi untuk memenuhi suatu kebutuhan ya. Contoh orang berdagang itu tadi kita memenuhi kebutuhan apa ya. Nah, beberapa kebutuhan itu ada 5 ya. Ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Nah, kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, kebutuhan dalam berpakaian, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar manusia, dapat pengakuan, mendapatkan kasih sayang ya. Kemudian ada penguasaan, bermain, humor, antusias, itu kesenangan ya, bermain, humor, antusias, dan tertawa, berpenguasaan, harga diri, rasa ingin dianggap, memimpin ya, berprestasi, rasa ingin diakui, rasa ingin didengar. Misal kita banyak melihat anak-anak yang menjadi ketua geng, itu mereka ada kebutuhan penguasaan di dalam dirinya, bahwa gue berkuasa. Itu kenapa melakukan itu? Karena dia ingin dihargai, karena dia ingin mendapatkan pengakuan ya. Ada anak seperti itu memang ingin diperhatikan. Kemudian kebebasan, rasa diterima, dipedulikan, diperhatikan, berbagi, kerjasama, bagian dari suatu kelompok atau organisasi. Kemudian ya, tadi perilaku manusia itu adalah
perilaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan jika kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka manusia cenderung melakukan hal yang negatif. Ya, banyak kita temukan latar belakang kenapa orang melakukan kriminalisasi itu latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Dan contoh yang lagi hit sekarang di mana ada seorang istri membakar suaminya. Kira-kira itu kebutuhan apa yang coba dipenuhi? Stay letter. Kebutuhan apa? kasih sayang, Ekonomi. Iya, ya. Perhatian. Benar sekali Bapak ya. Jadi yaitu kenapa sampai membakar suaminya, karena dia memenuhi kebutuhannya. Yang pertama kebutuhan dicintai ya, karena Wow. diakui ya. Karena katanya kenapa terjadi hal itu karena suaminya itu sering tidak terbuka ya, tidak open, tidak transparan perihal keuangan. Berarti kan ada kebutuhan, saya tidak diakui, saya tidak dihargai. Jadi Kenapa dibakar? maka dari itu tugas kita adalah menuntun anak untuk berperilaku positif dalam dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Ya. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak berperilaku itu karena dua hal tadi, hukuman atau reward. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu bisa, ayo datang pagi, aku harusnya di setrap. Itu berarti latar belakangnya atau motivasinya adalah motivasi eksternal ya, atau ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini dua-duanya berdampak ya, karena itu merupakan motivasi dari luar. Ketika motivasi itu hilang, maka dia juga tidak akan punya semangat atau dorongan untuk melakukan hal kebajikan itu lagi. Kemudian tugas kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu membangun motivasi intrinsik bahwa melakukan hal tersebut berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab dirinya. Ya. Nah, kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana ya. Ada nggak yang merencanakan hukuman? Biasanya hukuman itu spontan pasti akan memberikan hukuman ya. Misal, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Ya sekarang misal push up ya, atau berdiri di lapang wortel sama bendera, itu merupakan hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Karena kira-kira anak menyetujui nggak perlakuan kita? Ketika dihukum, anak menerima nggak? ada yang enggak, kebanyakan nggak menerima. Menerima kenapa? Menerima karena takut, karena bukan kesadaran dia atas kesalahan ya. Kemudian biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis ya, dipermalukan, bisa dengan ketika dia berdiri di lapangan, berarti orang atau teman-temannya tahu bahwa dia sedang dihukum ya. Siswa tidak tahu apa yang terjadi ya, atau tidak dilibatkan karena tadi hukuman itu bersifat satu arah. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati. Misal kita membuat keyakinan kelas dulu di kelas. Nah, ini peraturannya. Ketika kamu misal tidak mentaati, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ini. Nah, nanti itu disetujui oleh anak. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan dan melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya itu, berarti dia sudah tahu bahwa itu adalah konsekuensi ya. Kemudian siswa tetap dibuat tidak nyaman, pasti kalau tidak nyaman, tapi sikap guru tetap memonitor siswa ya. Ini disepakati jadi tidak satu arah. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi untuk mengajarkan siswa dalam mencari solusi atau dari masalahnya sendiri. Dan ini restitusi tahap yang paling bagus. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan restitusi, bukan lagi hukuman atau konsekuensi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pendukung.
Nah, kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? Yang pertama posisi penghukum, Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah, kemudian memposisikan sebagai teman, kemudian pemantau, dan terakhir adalah posisi manajer. Ya. Kasus, ini ada contoh kasus siswa datang terlambat pada saat upacara bendera. Kalau siswa tersebut kita berikan teman kepada bendera selama 2 jam, berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Kalau kalimat yang keluar dari kita, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak, berarti itu adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau yang keluar dari mulut kita adalah, ayo dong nanti peraturan sekolah tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat lagi ya. Itu berarti posisinya sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau, ini kata-katanya lebih halus lagi ya. Kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah selesai upacara, kamu langsung lapor ke guru piket. Ingat, jangan diulangi lagi ya. Terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang lebih halus lagi dibanding dengan pemantau. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Kira-kira kita ada di posisi yang mana ya? kadang di situ, kadang Di situ nggak di sini. Ya. Kalau saya sendiri jujur saya lebih kepada penghukum dan pembuat rasa bersalah ya. Karena memang itu yang selama ini terjadi ya. Itu sebelum saya tahu posisi kontrol dasar-dasar pembunuhan manusia, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi dengan adanya diskriminasi ini mudah-mudahan kita bisa terus berproses sehingga kita bisa menjadi posisi kontrol manager. Aku dulu ya. apakah ini Hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa? Hukuman, B konsekuensi? konsekuensi, A dan B benar, A dan B salah. Berjemur di lapangan jam 12 siang. Hukuman. Hukuman. Coba kita lihat. Ada B benar. Hukuman. Hukuman. Yeay. Ya, itu merupakan hukuman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, mari kita lihat soal berikut. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kira-kira konsekuensi hukuman mencatat 100 kali itu hukuman, konsekuensi apa ada yang salah? Hukuman. Hukuman. Hukuman? Oke, kita lihat dulu ya apa yang di hukuman. Kita lihat dulu hukuman dulu, konsekuensi dulu. Konsekuensi dulu ya. Kita lihat. Salah. Apa ini kamu? Nah. Kita lihat. Coba kita lihat. Ternyata itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu tidak memberikan pembelajaran ya. Mari 2 kali keliling lapangan. Hukuman. Hukuman. Coba. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat lagi. Boleh silakan. Selanjutnya. Boleh silakan.
Ya. Hukuman. Kita lihat. Soal kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah Coret-coret. Konsekuensi. kita lihat. Murid diminta bertelanjang sepanjang pelajaran karena tidak menggunakan sepatu warna hitam dan baju seragam sesuai peraturan. Hukuman? Konsekuensi. Ya itu adalah hukuman. Oke, thank you. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Kesepakatan bersama antara guru dan siswa mengenai kelas ujian, aturan dan konsekuensi yang harus diterima ketika berbuat salah. Jadi kita menyediakan papan curang. Kemudian anak-anak ya terlibat langsung dalam membuat peraturan. Ya misal anak membuat satu peraturan, kelasnya itu kelas yang mereka impikan itu seperti apa? Misal ini murid ya. Jadi misal menuliskan tidak boleh makan di kelas. Nah, kemudian menuliskan tidak boleh datang terlambat. Jadi itu semua dicurahkan. Kita buat papan curahnya di sini, ya. Nah setelah yang kita curahkan, kemudian kita ganti kalimat yang tidak boleh itu menjadi kalimat yang positif. Ketika anak menyebutkan tidak boleh datang terlambat, artinya siswa harus datang tepat waktu. Ya, kemudian semua disepakati sampai akhirnya kesepakatan itu ditandatangan oleh seluruh warga sekolah, warga kelas. Ya, jadi kelas semua ikut bertanggung jawab. Kemudian konsekuensinya apa? Kalau misal anak terlambat datang, konsekuensinya apa? Kalau misalnya anak berisik saat belajar, konsekuensinya apa? Jadi itu sudah jelas, tidak lagi bersifat satu arah ya. Kemudian ini yang tadi. Nah, terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah metode atau langkah yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa segitiga restitusi itu adalah pendekatan ketika anak mempunyai permasalahan dalam menerapkan budaya positif atau disiplin positif ya. Ini lebih menekankan kepada dialog, percakapan guru atau orang tua siswa agar dapat menghasilkan siswa yang bertanggung jawab. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua, kita mengutamakan langkah pendekatan secara berdialog ya. Nah ini ya, yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan meyakinkan keyakinan kelas. Di tahap menstabilkan identitas, ini berpandangan atau mempunyai prinsip bahwa berbuat salah itu wajar. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan bukan lagi disalahkan, tetapi memandang bahwa perbuatan itu wajar. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini mempunyai prinsip bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan dalam menerapkan disiplin, itu pasti anak punya alasan. Misal tidak memakai sepatu warna hitam, kenapa? Pasti anak punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misal berantem dengan temannya atau berkata kasar, itu kenapa? Karena teman saya begini bu. Kamu padahal bisa melakukan hal yang lebih dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi anak akan merasa ada yang membela, bukan disalahkan. Kemudian kamu patut bangga karena kamu telah
melindungi sesuatu yang penting buat kamu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan, karena kita sudah punya keyakinan kelas, maka kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Dan sebagainya. Ini contoh penerapannya. Yang studinya itu lama ya. Kita peragakan, Ibu ingin? Oh ya, siap. Mari kita karena videonya ada kendala ya. Kalau dihukum dah ya kamu dihukum. Iya. Kita peragakan bagaimana proses penerapan segitiga restitusi ya. Oh, ini kan ada dalam naskah. Kita pusat 15 kali malah. Ini tidak ada dalam naskah. Kita lihat kemampuan ibu ya tanpa teks skenario. Kamu tahu kenapa kamu ibu panggil di sini nak? Iya Bu, tahu Bu. Saya salah Bu udah. Ini Oh, ibu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Iya Bu, karena dapat pengejekin sama aku. Pasti kamu kesal ya ketika dia mengejek kamu dengan nama ibu kamu pasti sangat marah. Kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, tapi kamu tetap bersabar, kamu tetap bisa menahan diri. Iya Bu, saya bisa. Saya gila. Bagus, apa yang kamu lakukan dengan mencoba bersabar, pertahankan itu. Tapi kira-kira mari kita lihat lagi apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Apakah perilaku kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sih Bu, karena kan saya kan ngajak dia juga ya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar? Itu Bu kan, ya saling menghormati, saling menghargai. Bagus, kamu sudah menyadari itu. Sekarang kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki perilaku kamu yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas tadi? Ya saya mau minta maaf itu sama Pak dan tidak melakukan. Malah dulu salah. Aduh, terima kasih ya Im sudah berbagi cerita dengan ibu ya. Nanti kita bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih, silakan kamu kembali ke kelas. Pusat kita pusat. Itu kira-kira penerapan segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu mengembalikan tanggung jawab kepada anak. Jadi tanggung jawab itu dikembalikan sepenuhnya kepada anak, bukan lagi kita yang berhukum, bukan kita yang memberikan konsekuensi, tapi anak yang mencari sendiri langkah apa yang harus dia kerjakan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Begitulah kira-kira Bapak Ibu yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita sama-sama belajar ya. Semoga Bapak Ibu tidak puas, karena kalau Bapak Ibu puas, Bapak Ibu akan berhenti belajar. Tapi ketika Bapak Ibu tidak puas, menjaga ilmu-ilmu lebih dalam lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk Bu Eva lanjut lagi masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu yang mau bertanya tentang penjelasan dari Bu Eva tadi, silakan. Ya Bu Eva, Saya mau bertanya, aku minta tips bagaimana menerapkan disiplin positif kepada anak-anak didik kita. Ya, terima kasih. apa sudah
dari apa yang saya sampaikan tadi, baik itu keyakinan kelas, baik itu posisi kontrol atau segitiga restitusi, paling utama sebenarnya adalah dari kitanya sendiri. Kitanya sendiri yang menjadi role model untuk anak-anak, kita sendiri yang memberikan contoh untuk anak-anak. Kenapa saya mengatakan malu? Saya tidak bisa mengatakan kamu jangan terlambat, padahal saya sendiri datang siang. Dan lepas kita punya alasan ABCD untuk datang siang ke sekolah, kan anak tidak tahu itu. Ya. Yang terpenting adalah kita menjadi role model dulu, kita menjadi contoh dulu, dan semoga kita bisa sama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Adapun seperti tadi keyakinan kelas itu juga merupakan upaya yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya keyakinan kelas, anak tahu loh, oh ini peraturan kelas kita, oh ini harus seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kemudian ketika ada pelanggaran, kita terapkan yang tadi segitiga restitusi. Jadi anak menyadari kesalahannya tanpa kita salahkan. Ya, kita tidak menyalahkan, tapi anak sadar kesalahannya. Ya. Kamu tadi berbuat apa? Kira-kira itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Kan dia sendiri yang menyadari, belum Bu, saya tadi melakukan ini. Kira-kira apa yang akan kamu ambil untuk memperbaiki ini? Anak sendiri yang akan bertanggung jawab dan mencari solusi. Ya. Bahkan kita jangan sungkan meminta anak untuk memberikan saran. Kira-kira saran kamu apa supaya pembelajarannya menarik? Kira-kira saran kamu apa supaya teman-teman di kelas tidak berisik saat guru menjelaskan? Selanjutnya, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Oke, dari perwakilan orang tua, silahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sekaligus minta saran ya. Kan tadi katanya ada salah satu pembahasan yang dituliskan oleh guru sama siswa, disepakati oleh bersama. Gimana sih Bu cara berhasil metode itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya pertanyaan saya mah gak berhasil Bu gitu. Iya ya. Terima kasih Bu Dita. Ya. Terlepas bagaimana cara keberhasilan keyakinan itu, ya kembali lagi kepada komitmen. Ya, itu adalah seperti tadi keyakinan kelas dan lainnya itu hanya sebagai upaya. Berhasil atau tidaknya itu kembali lagi kepada komitmen kita. Karena apa? Kalau hijrah itu gampang, yang susahnya itu adalah istiqomah. Hari ini nih bersemangat melakukan perubahan membuat keyakinan kelas. Sehari 2 hari anak misal ada pelanggaran, masih kita bisa menerapkan segitiga restitusi tanpa tanpa memindahkan posisi alisnya. Ya, karena kalau kita kesal, kita marah, pasti posisi alis akan lebih tinggi dari menurun. Di posisi di segitiga restitusi ini mengajarkan kita bagaimana menempatkan alis pada tempatnya. Ketika kita marah sama anak, upaya itu tidak akan terlepas dari komitmen dan konsisten kita. Jadi ketika kita menghadapi berbagai masalah, ya kitanya yang harus istiqomah. Ya, serahkan itu sampai akhirnya anak menyadari. Selama ini belum sukses sama. Kita juga di sini belum bisa menerapkan itu. Ya, tapi mari kita berkomitmen bersama untuk sama-sama memperbaiki, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan upaya-upaya yang bisa kita upayakan. Ya, apalagi kalau Ibu Tita ngajar juga di PAUD ya, itu pasti memang lebih kompleks permasalahannya ya. Anak tidak mungkin bisa tenang di kelas ya. Kalau anak PAUD itu kan banyak drama ya. Jadi mungkin bisa menggali kembali ilmu-ilmunya di pendidikan anak usia dini ya. Atau mungkin saya yang harus banyak belajar dari Ibu Tita. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jawab. Semoga Ibu Bagaimana?
Ada yang mau menambahkan dari jawaban-jawaban Bu Epa tadi? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Selanjutnya yaitu doa dan penutup. Alhamdulillah rangkaian acara sudah kita laksanakan dan akhir acara. Untuk sama-sama kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ibu katakan kemarin, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan yang disebut dengan keyakinan di sini sudah ada papan curah. Silakan kalian mengisi curahan kalian untuk membuat keyakinan kelas di kertas ini, ya. Silakan isi, berpartisipasi. Papan nomor 1. Silakan. Ada ya, sekarang mari kita baca hasil dari tulisan kalian ya. Dea tidak boleh mencoret kelas. Kemudian Rizky tidak boleh makan di kelas. Kemudian Hamza tidak boleh ribut di kelas. Kamu itu nggak boleh ya. Udah ya. Setelah kalian mencurahkan apa yang kalian inginkan untuk keyakinan kelas ini yaitu papan curah, maka selanjutnya kita mengganti kalimat-kalimat ini menjadi kalimat positif. Ya. Misal tadi dari Maida, tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya apa? Harus datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu. Ya. Kemudian tidak boleh pakai sepatu di kelas. Berarti apa? Dari kalimat positifnya apa? Menjaga. Simbol itu tadi menjaga apa? Menjaga kebersihan. Tidak boleh makan di kelas, sama ya. Kemudian tidak boleh makan di kelas, sama. Tidak boleh tidur di kelas, sama ya. Tertib. Melaksanakan pembelajaran dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti menjaga kebersihan. Membuang sampah pada buang sampah kebersihan. Nah, udah ya, berarti kita sudah membuat 4 kesepakatan kelas ini. Tidak boleh membuli ya, dari tidak boleh membuli berarti apa? Menyayangi menyayangi dan menghormati ya. Oke, sudah ada 5 ya. Selanjutnya dari kalimat positif ini kita lihat kebajikan universalnya. Datang tepat waktu berarti artinya apa? Kamu
kelas ya. Saling menyayangi. Ya, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek teman ya. Oke, jadi ini adalah keyakinan kelas kita ya. Saling menyayangi, kebersihan dan kesehatan, dan tanggung jawab ya. Ada lagi yang ditambahkan? Kalau tidak ada, kita tanda tangan ini ya. Kita tanda tangan, kita sepakati bersama. Berarti nanti kalau ada yang datang terlambat, berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita. Ibu tanda tangan pertama, silakan nanti selanjutnya tanda tangan. Oke, silakan. Ya, ya yang lainnya, ayo semua ditanda tangan ya, karena ini sudah kita sepakati bersama. Alhamdulillah hari ini kita sudah membuat apa tadi? Keyakinan Kenapa disebut keyakinan? Artinya kamu harus yakin bahwa apa yang kita sepakati tadi itu harus dilaksanakan. Ya, tadi tanggung jawab tepat waktu, kemudian tertib di kelas. Ya, tertib di kelas itu kan tidak boleh berisik tadi yang kalian tuliskan ya, tidak boleh berisik. Satu, memberikan pelajaran. Kemudian tidak boleh makan di kelas, tidak boleh mencoret kelas, itu juga termasuk ke dalam kebersihan dan kesehatan. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian saling menyayangi, tidak boleh ada bullying terhadap teman, tidak boleh ada saling mengejek ya. Kemudian tadi kebersihan dan kesehatan juga. Itu yang tidak boleh menggunakan sepatu di dalam kelas ya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini ya. Kita sudah membuat keyakinan kelas, sekali lagi sudah ditanda tangan. Berarti kita semua harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sepakati. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Epa Siti Badriah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sebagai orang tua untuk mengikuti kegiatan desiminasi. Saya sangat senang karena mengikuti kegiatan itu jadi banyak hal saya dapatkan soal kedisiplinan. Kedisiplinan itu tidak harus diterapkan di sekolah, harus juga di rumah. Sebagai orang tua, saya berperan penting untuk mewujudkan disiplin positif. Senang sekali tadi ada permainan game. Terima kasih. Sukses selalu untuk SD Kertasari 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan desiminasi ini sangat bermanfaat sekali dan memberikan ilmu yang luar biasa dalam menciptakan disiplin positif di kelas. Semoga kita dapat menerapkannya. Semangat selalu untuk Ibu Epa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nagita, siswa kelas 4 SDN Kertasari 2. Saya sangat senang ikut serta dalam membuat keyakinan kelas. Kegiatannya seru dan kelas menjadi lebih disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengacu kepada umpan balik yang diberikan baik itu oleh orang tua, rekan sejawat maupun siswa, maka langkah perbaikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan guru kelas, masing-masing kelas, karena saya sebagai guru mapel yang harus bekerja sama, berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya saya akan melibatkan orang tua, lebih banyak lagi melibatkan orang tua dalam program-program sekolah ataupun perkembangan siswa
sekecil apapun itu, terutama dalam menerapkan disiplin positif. Dan semoga melalui kolaborasi antar rekan sejawat, warga sekolah lainnya serta orang tua, maka penerapan disiplin positif ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.